Ribonnya gimana ribon? Jos lah. Posisi balik nggak glodak-glodak? Tidak. Ya. Tidak. anu udah ori uras glodak-glodak ya beja. Oke. Nah itu tadi ya Kang Bro untuk tips pemilihan shockbreaker aftermarket non ori yang tetap nyaman saat dipasang tanpa melakukan perubahan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silakan Channel. Oke Kang Bro, di kesempatan kali ini kembali saya membahas seputar shockbreaker depan untuk motor Matic. Ini kepunyaan Vario 125. Baik Kang Bro, untuk video kali ini saya cuma sharing sedikit ya. Jadi ceritanya untuk Vario Matic ini melakukan penggantian as shockbreaker depan karena sudah mengalami baret semacam ini. Kang Bro perhatikan, ini sudah baret cukup parah dan untuk kondisi oli sudah bocor. Kemudian untuk yang sebelahnya ini juga mengalami baret namun tak separah yang bagian sebelah tadi. Intinya dilakukan penggantian karena sudah baret dan oli shock itu bocor. Nah di sini untuk owner sudah membawakan as shock baru dengan merek ini. Nah kali ini saya akan memberikan tips sederhana Kang Bro, cara memilih as shockbreaker yang kira-kira bagus tanpa perlu disetting, tanpa perlu dilakukan perubahan, tinggal pasang dan tentunya nyaman saat dipasang nanti. Nah ini kondisinya masih baru ya, masih dibungkus plastik seperti ini. Nah untuk tip yang ingin saya berikan di sini Kang Bro, saat kalian mencari as shockbreaker dengan kualitas non ori atau yang aftermarket, entah itu merek apa saja, yang penting non ori ya. Jadi kalian, saya sarankan membawa pipa serulingan ini. Gunanya untuk apa? Nanti pada saat kalian di toko spare part, kalian bisa langsung cek di bagian ujung pipa asnya di sini ya, seperti ini. Nah ini dicoba Kang Bro dimasukkan. Jadi untuk kondisi as shockbreaker yang non ori, selama kita masukkan pipa serulingannya di sini kok dia tidak terlalu longgar, itu masih bisa atau masih nyaman saat kita pasang Kang Bro. Misalnya ini ya contohnya ya, dicoba saja waktu di toko. Nah kita masukkan seperti ini. Nah ini harus span, artinya tidak boleh terlalu longgar, terlalu kocak. Kalau misal terjadi saat pipa seruling ini dimasukkan kok dia longgar, terlalu kocak, sudah dipastikan pada saat as shockbreaker dipasang itu akan timbul jedak atau seperti kandas. Meskipun untuk settingan oli sudah diperbanyak atau diperkeras sedikit untuk kondisi shockbreakernya, akan tetapi saat posisi ribon pasti akan timbul jedak-jedak seperti itu. Nah timbulnya suara jedak tersebut Kang Bro, itu diakibatkan dari posisi ring atau katup yang di dalam sini dengan as ini terlalu longgar ya. Seperti video saya sebelumnya pernah membahas masalah perubahan penggunaan as shockbreaker KW di bagian katup bawah sini ya. Saya rubah menggunakan laher 6001 kalau nggak salah. Nah itu saya rubah, saya rombak 6201 Kang Bro, maaf untuk lahernya. Jadi saya lakukan perubahan di area sini. Nah kalau bisa Kang Bro, meskipun kualitasnya itu non ori ya, kita cek melalui lubang ini ya, seperti ini. Nah ini tidak boleh terlalu kocak. Nah ini ada kemungkinan masih langsung bisa kita pasang ya untuk merek ini. Ini mereknya Kang Bro ya, Aripsa. Bisa dipergunakan, masih sepertinya recommended dan masih cukup bagus. Untuk selanjutnya saya akan memasang as shock ini dan sekalian melakukan penggantian seal shocknya ya. Ini juga sudah dibawakan
kemudian oli shock baru. Nah ini mungkin nanti akan saya gunakan, saya oplos dengan oli mesin biar lebih kental, ribonnya biar lebih nyaman. Oke ya, selanjutnya saya akan melakukan proses perakitan. Kang Bro, untuk tanda bahwa as rolling dengan katup di ujung as shockbreaker ini sepan, itu seperti itu ya. Nah ini kalau kita balik seperti ini nggak mau keluar kalau nggak kita dorong Kang Bro, itu tandanya bagus untuk posisi katup dengan as rollingnya ya. Modelnya ini kalau punyanya Vario ada dua katup, yang sebelah dalam itu warna putih, yang sebelah ujung sini warna merah. Nah itu terlihat dari yang dalam itu ya, yang warna putih itu dengan asnya itu sudah sangat presisi, tidak oblak. Nah ada kemungkinan model as shockbreaker yang semacam ini kita tinggal pasang nanti sudah langsung nyaman, tidak timbul suara jedak seperti itu Kang Bro. Oke kita lanjutkan. Oke Kang Bro, untuk penutupan baut di bagian bawah menggunakan kunci L ini. Di sini ada reng tembaga ya, kuning. Kita kasih lem sedikit ya, biar dia benar-benar rapat, nggak terjadi kebocoran. Harus benar-benar kencang. Oke cukup. Baik Kang Bro, saatnya kita melakukan pengisian oli. Ini saya gunakan oli shock yang sudah saya campur dengan oli mesin 50% 50% atau 1:1 ya. Nah di sini saya gunakan gelas takar sekitar 65 ml saya gunakan. Oke, tersisa kalau untuk merek Jumbo di sini ada tulisan shock absorber. Nah di sini pas tulisan absorber ya, di bawah garis yang paling atas ini ada 2 garis ini ya, 1 2. Nah di bawahnya sini. Nah ini sisanya. Ini untuk satu as shockbreaker sekitar 65 ml. Oke sekarang kita masukkan. Oke, setelah oli kita masukkan, kita kocok dulu Kang Bro, supaya udara yang berada di bottom shock itu naik ke atas ke as shockbreaker ini. Jadi tidak ada udara yang terjebak di bawah bottom shock sini. Jadi harus ke atas ya untuk udaranya.
Kemudian saat ditarik ke atas nanti akan terasa agak berat setelah udara sudah terangkat ke atas semua. Setelah ditarik ke atas terasa berat, kita langsung masukkan per, kemudian kita tutup. Ini per untuk as shockbreaker sebelah kanan. Untuk kanan kirinya itu panjangnya beda ya, ada selisih sedikit. Untuk yang panjang kita tempatkan di bagian yang ada cakramnya, Kang Bro. Nah, sepertinya ini yang kanan. Oke, selanjutnya kita tutup. Oke. Oke Kang Bro, untuk posisi ribonnya itu standar ya. Jadi kita tidak melakukan proses ribon yang lebih lambat. Kita cuma memakai oli yang lebih kental. Setidaknya ribon itu akan lebih menjadi lambat daripada posisi kita menggunakan oli shock yang standar. Oke ya, untuk perbaikan shock kali ini mungkin cuma sampai di sini saja. Sebenarnya yang saya sampaikan cuma tips cara memilih as shockbreaker yang non ori atau kualitas aftermarket, namun itu masih bagus digunakan Kang Bro. Jadi tidak perlu melakukan perubahan yang biasanya untuk as shockbreaker KW atau aftermarket itu akan timbul suara jedak saat posisi ribon dikarenakan bagian katup ujung asnya dengan pipa seruling terlalu longgar. Oke ya, sekarang kita lanjutkan untuk proses perakitan di motor dan kita nanti coba di motornya. Kar dijajal nang dalan SD ngulon sing gragal-gragal. Bukan Wak Haji, bukan. Oh, itu malah ke sana. Aduh, mau masuk lagi ya? Enggak, situ aja nggak apa-apa. Ribonnya gimana ribon? Jos lah. Posisi balik nggak glodak-glodak? Tidak. Tidak. Anu udah ori orang glodak-glodak ya beja. Oke. Nah itu tadi ya Kang Bro untuk tips pemilihan as shockbreaker aftermarket non ori yang tetap nyaman saat dipasang tanpa melakukan perubahan apapun. Seperti merek yang sudah saya gunakan saat ini dan merek-merek yang lain juga ada yang langsung tinggal pasang nyaman. Namun terkadang ada juga kualitas non ori yang harus dirubah dulu pada saat proses pemasangan. Tanpa dirubah akan menyebabkan suara jedak-jedak pada saat posisi ribon. Oke ya, sekian dulu, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bantu tekan tombol like dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya silakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.